Silakan Pipi Go. Kak mau tanya, Hmm, aku kan masih ragu nih ragu apa tentang tuh? ya mau mau agamanya apa gitu. Oke, lalu? Aku mau nanya, Hmm. eh bisa nggak Kak Elia ngasih aku eh kayak ngeyakinin aku kalau Kristen tuh yang benar? Oke, begini. Anggaplah agama itu sama. Jadi kamu sedang cari pintu ya. Kamu sedang mencari pintu. Anggaplah itu sama semua, sama semua. Nggak ada bedanya. Sama-sama tawarin surga kok. Semua tawarin surga. Anggaplah semua sama saja. Semuanya tawarin surga. Tapi coba kamu lihat yang ada di dalam agama itu masing-masing. Siapakah yang bisa mengalahkan yang menyebabkan kamu tidak bisa ke surga? Orang tidak bisa ke surga itu karena kejahatannya, dosanya. Orang semua agama tawar surga, tapi apakah agama itu telah mengalahkan kuasa yang menghalangi kita ke surga? Selain Yesus, nggak ada. Hanya Yesus. Makanya Yesus itu harus mati untuk mengalahkan kematian itu. Agar kita yang harus mati tidak lagi dikuasai kematian itu. Itu tujuannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Anggap semua sama. Apa sih yang ditawarkan? Sorga semua. Tapi mereka menyelesaikan nggak penyebab kamu tidak bisa ke surga itu apa? Orang semua itu sepakat yang buat kamu ke surga itu perbuatan baikmu, yang buat kamu ke neraka itu dosamu. Nah, ada nggak di semua agama itu selain Yesus yang mengalahkan dosa-dosa? Nggak ada. Dan yang kedua yang paling penting, Tuhan Yesus mengajarkan kasihnya, dia mengajarkan hukumnya, dia melakukan itu enggak? Melakukan itu. Kasihi Allahmu, kasihi musuhmu dan lain sebagainya. Dia melakukan itu loh. Sedangkan di tempat lain, mohon maaf, dia mengajarkan surga tapi perbuatannya anak kecil aja dikawini. Istrinya banyak, suka bunuh orang, menghalalkan darah orang. Kebenaran apa yang datang? Tuh sekejam itukah Tuhan kalau tidak mau beriman kepadanya, penggal kepalanya, halalkan darahnya. Dia mengaku kepada dia mengaku bahwa kamu ke surga, tapi dia sendiri masih didoakan. Kepastian apa yang kamu peroleh dari dia yang belum tentu di surga? Sedangkan Kristus dia bangkit disaksikan ratusan orang. Itu data sejarah. Dia naik ke surga itu dilihat ratusan orang. Dia bangkit itu menghebohkan masa itu. Orang-orang terheran, loh dia kan udah mati kok bangkit kembali. Artinya apa? Orang-orang itu keheranan betapa berkuasanya dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada yang telah turun dari surga. Jadi makanya saya tanya sama kamu, kamu itu beragama, kamu itu mencari apa? Saya selalu berkata begini, percaya Yesus atau tolak Yesus is not about you're smart or not. Kamu masalah kamu orang pintar atau enggak pintar. No. Kamu percaya atau tidak percaya Yesus itu tergantung kamu menyadari enggak sih? Kamu mengakui enggak sih bahwa kamu itu berdosa? Kalau misalnya mengakui tapi nggak dibaptis gimana Kak? Enggak boleh. Karena Oh baptisan berarti wajib, boleh harus itu. karena kalau kamu percaya, kamu pasti kalau kamu mengaku percaya Yesus, maka kamu melakukan apa yang Yesus mau. Matius 28 ayat 19, baptisan. Karena baptisan itu adalah kamu dipersatukan dengan kematian Yesus. Kolose 2 ayat 11. Jadi harusnya kita yang mati karena dosa.
Tapi di dalam baptisan kita itu mati bersama Yesus di kayu salib, sehingga kematian yang seharusnya kita tidak terima, kita terima, itu digantikan oleh Dia. Jadi ketika kamu keluar dari air, kamu menjadi manusia baru. Ya meskipun memang ketika kamu sudah dibaptis, mungkin kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi kamu punya imam besar yang memerantarai kamu kepada Bapa, yang menjadi pengampunan dosa-dosa. Ingat loh, Kalau baptis tuh harus pakai pendeta atau bisa sendiri, Kak? kamu nggak bisa sendiri dibaptis. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu kalau memang mau dibaptis, kalau memang mau percaya Yesus, gini, menjadi orang Kristen itu bukan seperti mengucapkan dua kalimat. Tahu ya maksud saya ya? Sah. Enggak. Kamu harus mengerti dulu mengapa kamu beriman. Saya pun kalau misalnya saya disuruh membimbing kamu, saya pun nggak akan kasih kamu ke pester baptis dia pester. Karena saya belum mau membaptis orang. Tapi kamu tanpa pengertian, kamu mengerti dulu. Kenapa sih Kak Elia saya harus percaya Yesus? Apa yang membuat Yesus Kristus itu berbeda? Dan mengapa saya harus ikut Dia? Ya, ingat Tuhan Yesus itu menarik kamu, tidak menawarkan kamu kemewahan, kekayaan loh. Artinya kekristenan itu bukan tipuan. Karena kalau seandainya itu tipuan, itu akan menyenangkan hati manusia. Sedangkan ajaran Yesus itu menentang human desires. Ya, sedangkan pengajaran-pengajaran yang lain, dia tawar ini, tawar di surga ada begini. Iya toh? Tuhan ikut Yesus tuh nggak tawar dia, kamu ikut aku, kamu kaya, kamu ini enggak. Kamu ikut aku, kamu pikul salibmu, kamu rela menderita. Kenapa? Karena upahmu menanti di surga. Kamu tidak dicipta untuk di tempat dunia yang berdosa ini, tapi kamu dicipta untuk dunia langit bumi baru yang tanpa dosa. Jadi kalau kamu mau percaya Yesus, mau dibaptis, tak segampang itu. Kamu harus belajar, kamu mengerti, dengan demikian kamu merenungkan. Ketika kamu sudah merenungkan, oh I got it. Kamu butuh belajar dulu baru dibaptis gitu, Kak. kamu harus mengerti dulu. Kenapa kamu beriman? Biar kamu tidak jadi orang Kristen abal-abal. Karena percuma kamu dibaptis, tapi kamu tidak punya pemahaman iman yang benar, orang lain kamu bisa keluar lagi. Untuk apa? Jadi kamu belajar, kamu mengerti, kamu dibimbing dulu, kamu punya pengetahuan dulu yang benar, kamu kuat di dalam iman, kamu mantap di dalam pemahaman, maka kamu putuskan dibaptis. Ketika kamu dibaptis, kamu berjalan mengerjakan keselamatanmu itu. Itu yang penting. Yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya itu adalah mengerjakan keselamatan itu. Kalau orang berusaha masuk surga, coba logikanya begini deh. Adam itu dilempar ke neraka, dilempar ke bumi itu karena satu dosa. Lalu kita yang bermandi dosa ini berusaha untuk masuk surga. Nah, maka kita butuh bahtera. Yesus sendiri yang tidak berdosa. Siapa yang bilang Yesus berdosa? Yang menyalibkan dia aja berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun sama dia. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidakbersalahan dialah kita dianggap tidak bersalah. Karena yang tadinya kita bersalah, dianggap menjadi tidak bersalah karena iman kepada dia yang tidak bersalah namun dibuat bersalah oleh karena kita. Jadi kamu perlu tahu, kekristenan itu sangat dalam sekali. Dan kamu harus mendalami itu agar kamu itu sharp, kamu terbentuk, karakter kamu itu kuat. Jadi orang ini katekisasi ini ada di komen katanya katekisasi. Itu belajar. Katekisasi, kamu bisa ikut ke gereja tertentu, kamu bisa ikut belajar dengan mereka, itu namanya katekisasi. Untuk mengajarkan kamu iman kekristenan itu seperti apa. Gitu. Oke, ya. Kak Elia, makasih. Jadi kamu belajar dulu, kalau kamu memang mau ikut Yesus,
sungguh-sungguh pada Yesus. Mungkin kamu masih punya banyak pertanyaan seperti kenapa sih Allah itu Tritunggal apa segala macam. Itu semua sudah ada Iya, jawaban. Ya. kalau baca di Google nggak paham. Jadi Tritunggal itu begini, Tritunggal itu tidak menyembah tiga Tuhan, tetapi menyembah Allah yang satu, tetapi Allah yang satu dengan seperti apa dia. Saya satu, tapi saya punya tiga realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya pasti manusia dong. Firman saya pasti manusia dong. Roh saya pasti manusia. Tapi nggak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Allah pun begitu. Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini adalah Allah. Di dalam dia punya firman. Dan di dalam dia punya roh. Kalau Bapa ini Allah, maka firmannya pastilah Allah dan rohnya pastilah Allah. Karena kalau saya adalah manusia, firman saya pasti manusia, roh saya pasti manusia. Tapi tidak ada tiga manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah. Nah, Yesus itulah firmannya Allah itu. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus itu firmannya Bapa, yang adalah Allah. Akal budinya Bapa sendiri yang menyatakan siapa Bapa. Nah, firman itu yang menyatakan siapa Bapa itu menjadi manusia agar manusia mengenal Bapa. Nah, aku nggak lihat muka kamu gimana, tapi firmanmu menjadi suara di telinga saya sehingga saya tahu kamu siapa. Saya dekat sama kamu. Meskipun saya nggak tahu muka kamu seperti apa, tapi melalui firmanmu yang jadi suara di telinga saya bisa dekat sama kamu. Saya bisa kenal siapa kamu. Saya tahu kamu siapa. Saya tahu kamu tinggal di mana. Nah, kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Kita nggak tahu Bapa itu siapa. Tapi Bapa itu melalui firmannya yang jadi manusia. Sehingga kita manusia tahu siapa Allah yang benar itu. Itulah itu. Enggak sulit kok. Gampang dimengerti. Yang membuat sulit itu karena kita sudah terlanjur didogma untuk membenci kekristenan. Tritunggal, tunggalnya diabaikan, trinya digembor-gemborkan. Seakan-akan ada berapa Tuhan. Nah, makanya itu yang saya katakan sama kamu perlu belajar, kamu perlu dikuatkan, kamu perlu dibimbing. Agar apa? Agar semua pertanyaan kamu itu dijawab tuntas dulu dengan bukti-bukti yang membuat kamu, oh begitu, nggak ada keraguan lagi. Nah, ketika kamu sudah mantap percaya, tidak ada keraguan lagi, beri diri dibaptis. Agar ketika kamu dibaptis, iman kamu itu tidak suam-suam kuku dan hatimu itu tidak mendua. Tapi fokus kepada dia sehingga buahmu pun lebat. Ketika kamu sudah masuk kepada siapa? Kak, satu lagi, kalau kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru, itu kita belajarnya dari perjanjian lama atau perjanjian baru atau keduanya? Perjanjian lama itu, nah kamu harus tahu dulu, mungkin kamu berpikir begini, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang direvisi. Iya. Nah, bukan begitu. Terus gimana? Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, kan jadi kan Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu. Nah, perjanjian lama itu tulisan Musa 3500 tahun lalu, tulisan Yeremia 2200 tahun lalu, tulisan Yesaya 2700 tahun lalu. Nah, nabi-nabi ini itu bernubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, Musa, Yeremia, Yesaya itu isi perjanjian lama itu. Nah, perjanjian baru adalah tulisan mengenai setelah kelahiran Yesus. Jadi ini Yesus, perjanjian lama di sini, perjanjian baru di sini. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang direvisi di kotak-katik lalu jadi baru, enggak.
Kenapa disebut perjanjian lama? Karena janji yang lama itu apa? Akan datang seorang Mesias. Itu perjanjian lama. Janji yang lama itu adalah akan datang seorang juru selamat. Nah, janji yang baru adalah juru selamat sudah datang. Maka keselamatan sudah datang. Itu isinya. Ini Kak, perjanjian lama itu nubuatan. Nubuatan tuh apa Kak? Ini Nubuatan sekalian itu, nanya. nubuatan itu adalah prediksi dari Tuhan sendiri, wahyu dari Tuhan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan. Oh, Jadi Tuhan sendiri berkata nih kepada Musa, nanti aku akan membangkitkan juru selamat. Nah, lalu dia berfirman kepada Yesaya, juru selamat itu nanti akan dipaku di salib. Dia akan menderita sengsara. Lalu Tuhan berkata kepada Daud, nanti juru selamat itu akan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berkata kepada Mika, nanti juru selamat itu akan lahir di kandang domba. Dia berkata kepada Yehezkiel, nanti juru selamat itu akan disebut sebagai anak Allah. Nah, dan ketika Yesus lahir, apa yang Tuhan katakan kepada Daud, Musa, Adam, Yeremia, Yesaya itu digenapi di dalam Yesus. digenapi Makanya maksudnya Kak? digenapi artinya ketika Tuhan berkata kepada Mika nanti dia akan lahir di kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya nanti dia akan dipakukan, Yesus dipakukan. Ketika Tuhan berkata kepada Daud nanti Mesias itu yang kukirim itu nanti dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, Yesus di kayu salib berkata Eli Eli lama sabachthani. Baru si Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, nanti juru selamat itu hanya keturunan perempuan, bukan laki-laki. Maka Yesus hanya lahir dari Maria, tidak hasil perkawinan dari Yusuf. Baru Tuhan berkata kepada Yesaya bahwa Mesias itu akan menderita. Dia akan mati oleh karena dosa-dosa manusia, bukan oleh karena dosa-dosanya sendiri. Yesus ternyata mati tidak dalam keadaan berdosa, tapi oleh karena dosa-dosa kita. Itu disebut penggenapan. Jadi apa yang Tuhan wahyukan tentang Mesias yang akan datang, apa yang Tuhan janjikan, seperti apa ciri-ciri Mesias itu sempurna di dalam Yesus semua. Makanya Yesuslah Mesias itu. Gitu. Oh, berarti harus kita baca keduanya ya Kak? Harus dong, nggak bisa nggak dibaca. Karena kalau kamu baca perjanjian baru, kamu bingung. Kenapa tiba-tiba begini, tiba-tiba begini? Kenapa dia tiba-tiba disalib? Kenapa dia tiba-tiba lahirnya di kandang domba? Kenapa dia tiba-tiba lahir dari Maria? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Kenapa dia tiba-tiba dipaku? Kenapa dia tiba-tiba disalibkan di antara di tengah-tengah kedua penjahat? Karena semuanya itu telah Tuhan sebutkan di perjanjian lama, dijanjikan. Gitu loh. Bahkan Yesus disalibkan, diletakkan di antara dua penjahat. Itu telah dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Mesias itu nanti itu akan disalibkan di antara dua penjahat. 700 tahun jaraknya. Tapi bisa terpenuhi. Padahal perjanjian lama itu kamu tahu itu bukan buatan orang Kristen, karena perjanjian lama sudah ada sebelum Yesus lahir. Makanya Tuhan Yesus dalam mengajar mengutip perjanjian lama. Nah, perjanjian baru adalah kisah mengenai Yesus sendiri, surat-suratnya Rasul. Gitu. Oke, paham Kak Elia. Makasih. Jelas. Gitu ya, jadi kalau kamu mau bertanya apapun ya, kamu boleh tanyakan kepada orang yang tepat. Kamu boleh tanya kepada saya, nanti saya bisa gabungin kamu ke grup, nanti saya kasih ke pembina khusus, biar kamu diajar, kamu dibantu. Masalah kamu mau memberi diri dibaptis itu urusan kamu. Tapi kita itu ingin membantu kamu agar kamu tidak tersandung. Yang selama ini membuat kamu terhalang itu apa? Nah, kita bantu jawab. Ya, kita nggak bisa membuat kamu itu memaksa kamu untuk percaya. Kita berdoa agar Roh Tuhan itu memberikan kamu hikmat, agar kamu bisa mengerti apa yang kita ajarkan itu.
Kalau kita nggak punya kemampuan, saya nggak punya kemampuan untuk membuat kamu percaya, nggak punya. Tapi kalau kamu merendahkan hatimu, kamu menyadari dan kamu mengakui, dan kamu merendahkan dirimu, Tuhan akan melihat kerendahan hatimu dan Dia akan mengaruniakan kamu pengertian. Maka kamu bisa percaya. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu bisa tanya saya. Atau nanti kalau kamu Kak, saya mau ini, nanti saya kasih ke yang lain. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih. Malam. Iya, Tuhan berkati ya.